bangkit berdiri dengan semangat. Kita ikuti gerakan Tante Ari dan Tante Silite. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ikuti gerakannya ya. Jangan ada yang malas. Masih memuji-muji Tuhan, kita bernyanyi hidup tanpa Yesus seperti Dona. Dengan gembira, kita bernyanyi sama-sama. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, seperti Dona, seperti Dona. Tanpa Yesus seperti Dona.
firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaan bagi kami. Dan waktu yang indah kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami menyerahkan waktu mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Tante mau pergi ke suatu tempat. Nah, Tante harus persiapkan sesuatu nih. Takut di jalan nanti hujan. Memang di sini sih masih cerah, tapi mana tahu nanti di tengah jalan hujan. Jadi, Tante bawa sesuatu. Apa ya? Ini dia. Ini namanya mantel hujan, ya. Nah, daripada Tante nanti basah kuyup, lebih baik sekarang Tante pakai aja mantel hujannya. Lucu banget sih, Tan. Emangnya tidak panas kan, masih kemarau nih. Ya Om, ini hanya siap-siap aja. Siapa tahu nanti di tengah jalan hujan, kan Tante sudah siapkan mantel, jadi nggak basah dong. Iya juga ya. Iya. Nah adik-adik, saat ini Tante mau cerita juga kisah seorang bapak, ya, kisah seorang bapak namanya Bapak Nuh. Bapak Nuh itu ketika Tuhan perintahkan dia buat sebuah perahu yang besar, dia ditertawain sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Bapak Nuh tinggal di pegunungan, tidak dekat dengan laut, tidak dekat dengan sungai, tapi dia buat sebuah perahu yang besar. Orang ketawa, lucu kali sih Bapak Nuh itu. Sama kayak Om Angel tadi, ketawain Tante pakai ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita saksikan video cerita dari Bapak Nuh. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis
persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan cerita tentang Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Apa yang terjadi ketika banjir besar terjadi?
ya, air bah terjadi karena Bapak Nuh memberi telinganya, memberi hatinya mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka sekeluarga selamat dari banjir yang besar, lebih dari tsunami, karena saat itu semua orang di muka bumi mati, tenggelam. Wong, tinggi airnya melebihi gunung tingginya kok. Tapi karena Bapak Nuh taat membuat bahtera yang besar. Siapa yang nyuruh dia membuat bahtera yang besar? Tuhan. Saat itu kan orang mentertawakan dia. Ih, lucu kali Bapak Nuh itu. Ngapain dia membuat perahu bahtera yang besar sekali? Kita kan tinggal di pegunungan, bukan di laut. Tapi Bapak Nuh tidak memberikan telinganya mendengarkan suara orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Nuh lebih memberikan telinganya mendengarkan suara Tuhan. Dan Bapak Nuh taat pada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sekeluarga selamat. Dan ketika mereka selamat, mereka memuji Tuhan. Nah adik-adik, dari hal ini kita belajar satu hal. Mari kita selalu memberi telinga kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan berbisik-bisik sama kita? Enggak. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin memuji Tuhan, ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Disitulah kita mendengarkan suara Tuhan. Adik-adik, tiap hari Minggu Tante selalu mengirimkan ibadah sekolah minggu lewat YouTube Sekolah Minggu GMI Bukit Sion. Tante mau tanya, siapa yang rajin menonton YouTube, menonton video itu atau ibadah online kita? Ayo angkat tangannya, siapa yang rajin ibadah di rumah tiap hari Minggu? Atau jangan-jangan gak ditonton video yang sudah disiapkan oleh tantenya? Sayang sekali ya. Kita kan sekarang ini tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja ya. Karena apa? Pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu Tante Guru Sekolah Minggu mempersiapkan ibadah online. Ayo adik-adik, rajin ibadah di rumah. Lihat videonya, jangan hanya rajin apa aja, main game aja ya. Rajin pegang handphone tapi karena main game, bukan karena lihat ibadahnya, bukan karena mengikuti ibadahnya. Nah, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan kalau kita malas beribadah? Nah, adik-adik, hal yang kedua, kita juga harus taat kepada perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan itu ada banyak hal tertulis dalam Alkitab. Mari kita taat ya. Yang ketiga, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus taat pada himbauan pemerintah. Supaya apa? Supaya kita tidak terpapar atau tidak terkena virus COVID-19. Ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh sebab itu, adik-adik harus rajin pakai masker. Nih, Tante itu kemana-mana selalu pakai masker. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari virus COVID-19, dari virus influenza. Meskipun orang mungkin ketawa melihat kita, ngapain sih pakai masker segala? Tak usah didengar, lebih baik kita taat dan semuanya ini gunanya untuk kesehatan kita. Nah, itu juga salah satu bukti ketaatan kita. Nah, selanjutnya saat ini adik-adik kan belajar dari rumah. Diberi kebebasan. Guru tidak langsung melihat adik-adik belajar seperti kalau tatap muka di sekolah. Oleh sebab itu,
adik-adik jangan menganggap remeh hal itu. Gunakan waktu dengan baik untuk belajar. Kalau Bapak Ibu gurunya mengirimkan materi atau soal latihan dari sekolah lewat handphone, dibuka, dikerjakan dengan baik. Jangan ada di pikiran adik-adik, gurunya tidak ada kok di sini, tak usahlah kerjakan, kan Bapak Ibu guru tidak melihat saya. Nah, itu salah adik-adik, ya. Mari kita gunakan waktu dengan baik, ya, sehingga ketika nanti diberikan soal ulangan, ya, mid-test, kita bisa menjawabnya, ya. Jadi adik-adik kita belajar dari Bapak Nuh. Bapak Nuh sebelum kejadian air bah, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Bapak Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya selamat dari air bah. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Ingat, tetap rajin belajar di rumah, rajin beribadah, dan patuhi himbauan pemerintah menjaga kesehatan. Oke adik-adik, ayat firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, itu sebagai ayat hafalan bagi kita ya adik-adik ya, dibaca dan dihafal. Nah adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan terus mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami boleh belajar taat seperti Bapak Nuh yang senantiasa memberikan telinganya, memberi hatinya mendengarkan suara Tuhan, sehingga ketika ia melakukan segala sesuatu, Tuhan juga yang memberkati sehingga mereka diselamatkan. Dan terima kasih juga untuk semua kami, anak-anak sekolah minggu, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya terundang untuk bangkit berdiri. Kita mengikuti gerakan tante Ari dan tante Siti. Kita bernyanyi. Saat ini
Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memelihara, dan mereka tetap semangat untuk belajar dan beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Rahmat pengasihan dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menjadi bagian anak-anak dan keluarga di rumah dari saat ini